Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Inyoman Purda SPD MSI selaku penguji pertama saya, kemudian Ibu Nur Habibah SSI MSc selaku penguji kedua saya, kemudian Ibu Dewa Ayu Agustini Pusmaningsi SKM MKS selaku penguji ketiga saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ngurah Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang KTI saya yang berjudul Identifikasi Kandidat SP pada air bak toilet umum di Pasar Tradisional Kota Denpasar Barat. Adapun yang dibahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 rangka konsep, bab 4 metode penelitian, bab 5 hasil penelitian dan pembahasan, bab 6 simpulan dan saran. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang masalah dari bab 1 ini yaitu kehadiran fasilitas sanitasi akan sangat penting untuk memberikan kenyamanan para pedagang dan pengunjung pasar tradisional, contohnya toilet. Sarana toilet umum dikhususkan untuk masyarakat dan penduduk umum yang berkunjung ke suatu tempat, sehingga pemakai toilet umum akan sangat beragam dan terus-menerus berganti. Oleh karena itu, toilet sangat berkemungkinan menjadi tempat atau sarana penyakit tersebar. Salah satunya disebabkan oleh jamur. Keberadaan jamur yang dapat mencemari air bak toilet adalah Candida sp. Kemudian kontaminasi Candida sp pada air bak toilet ini dapat disebabkan oleh dari berbagai sumber. Di antaranya yaitu kontaminasi dari kondisi kebersihan bak toilet, kontaminasi dari pengunjung, dan kontaminasi dari lingkungan sekitar toilet. Frekuensi pengurasan juga secara langsung mempengaruhi penumpukan jamur Candida sp pada air bak toilet. Kandidiasis terdapat di seluruh dunia, dapat menyerang semua usia, baik laki-laki maupun perempuan. Kandidiasis adalah penyakit infeksi jamur yang menyerang kulit, rambut, kuku, selaput, lendir, dan organ dalam yang disebabkan oleh berbagai genus Candida. Candida albicans adalah spesies yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, mewakili rata-rata global 66% dari semua Candida sp. Angka kejadian Candidiasis di Asia dari beberapa studi epidemiologi di Hong Kong menyebutkan bahwa Candida albicans diidentifikasi dengan rata-rata 56%, 3,3% di Kampura, 55,5% di Taiwan, dan 41% di Jepang. Candida sp pada penelitian ini diidentifikasikan dengan cara kultur, pewarnaan RCPB atau pemeriksaan mikroskopis dan uji gamtup. Kemudian adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat jamur Candida sp pada air bak toilet umum di pasar tradisional Kota Denpasar Barat. Kemudian ada tujuan penelitiannya yaitu tujuan umum, di mana untuk mengidentifikasi jamur Candida sp pada air bak toilet umum di pasar tradisional Kota Denpasar Barat. Kemudian tujuan khususnya yaitu mengetahui persentase sebaran jamur Candida albicans pada air bak toilet umum di pasar tradisional Kota Denpasar Barat. Kemudian manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat teoritis sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan khususnya di bidang ekologi selama proses pembelajaran di jurusan TLM Politeknik Denpasar, serta menambah wawasan mengenai pemeriksaan jamur Candida sp. Adapun manfaat praktis yaitu sebagai referensi pembelajaran bagi jurusan teknologi LTLM, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai identifikasi jamur Candida sp pada air bak toilet umum di pasar tradisional Kota Denpasar Barat. Tinjauan pustaka, di mana berisi tentang pasar, jamur Candida, pemisahan laboratorium jamur Candida. Pertama yaitu pasar. Pasar memiliki dua perbedaan, yaitu pasar tradisional, di mana pasar dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda atau nama lain sejenisnya. Kemudian ada pasar modern, yaitu pasar dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang berbentuk mall, supermarket, department store, shopping center, dan minimarket. Dan jamur Candida yang dibahas pertama yaitu Candida sp, di mana Candida sp adalah jamur organisme komensal atau floral normal yang berperan dalam keseimbangan mikroorganisme di dalam tubuh kita beserta ditemukan dalam traktus intestinal, kulit, dan traktus genitalia. Candida memiliki sifat patogen yang dapat menyebabkan penyakit politik disebut candidiasis. Kemudian adalah Candida albicans, di mana Candida albicans adalah suatu jamur berbentuk sekali keronjong, bertunas, berukuran 2-3 kali per 4-6 mikrometer yang menghasilkan phyllosodamilum baik dalam biakan maupun dalam jaringan dan eksudat. Kemudian ada Candida albicans, di mana merupakan kelompok jamur Candida selain spesies Candida albicans. Mereka adalah anggota flora normal pada kulit, selaput lendir, dan selaput pencernaan, saluran pencernaan. Kemudian ada morfologinya, yaitu Candida memiliki bentuk ragi, tunas, oval, dan ada juga yang berbentuk seperti pseudohifa yang dapat menghasilkan hifa sejati dengan ukuran sekitaran 2-5 mikro dan dikali 6 mikro hingga 2-5,5 mikro dikali 5-28,5 mikro. Patogenitasnya yaitu perkembangan jamur secara berlebihan. Perkembangan jamur Candida sp secara berlebihan akan menyebabkan penyakit candidiasis, di mana dalam keadaan wajar timbul dalam jumlah yang kecil. Kemudian cara infeksinya yaitu dapat berlangsung secara eksogen dan endogen atau berkontak secara langsung. Namun kebanyakan infeksi bersifat endogen karena jamur tersebut sudah ada dalam tubuh penderita dan berbagai organ terutama usus. Kemudian faktor predisposisinya yaitu pada dasarnya faktor predisposisi digolongkan dalam dua kelompok, yaitu faktor eksogen dan eksogen. Kemudian gambaran klinisnya itu dapat terjadi pada mulut, genitalia wanita, kulit, kuku, paru-paru, dan organ lain. Kemudian candidiasis yaitu sebuah infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida sp karena yang berlebihan, dan dimana dalam kondisi normal jumlah yang muncul relatif kecil, bersifat akut atau subakut, disebabkan oleh spesies Candida yang biasanya oleh Candida albicans. Kemudian cara pemeriksaan jamur Candida sp yaitu pertama dari kultur. Media yang digunakan yaitu media SDA. Spesimen dikultur pada medium jamur atau patologis pada suhu ruang atau pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan DPCB, di mana penggunaan DPCB ini digunakan untuk pemeriksaan mikroskopis dengan cara meneteskan larutan DPCB sekitar 1-2 tetes. Kemudian dilanjutkan dengan uji gamtup, di mana uji gamtup ini merupakan sebuah uji yang menggunakan serum manusia yang ke dalamnya dimasukkan sebuah strain koloni Candida, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dengan waktu 2-3 jam.
Uji kami ini dilakukan untuk membedakan antara kaidah lebih konsep dari kaidah SP. Selanjutnya yaitu bab 3 kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep menunjukkan bahwa pada air bak toilet umum mungkin terkontaminasi mikroba seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontaminasi mikroba diantaranya kontaminasi dari kurang bersihnya kamar mandi, kontaminasi dari pengunjung, lingkungan dari sekitar toilet, frekuensi pengurasan dalam bak kamar mandi. Apabila menggunakan air bak yang terkontaminasi campur DSP, maka akan dapat menyebabkan penyakit candidiasis. Penelitian ini, permisalan uji laboratorium yang digunakan untuk identifikasi candidiasis yaitu kultur, penguasaan FPCB, dan uji gentum. Pada kultur ditunjukkan koloni menonjol dari permukaan medium pada koloni halus, licin, berwarna putih ke kuning-kuningan, dan memiliki bau ragi. Pada pewarnaan balutan FPCB ditunjukkan berbentuk sel ragi lonjong, bertunas, memiliki pseudohifa, dan blastospora. Dan pada uji gentum menunjukkan bahwa bentuk sel berkecambah seperti raket atau gentum. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini adalah jamur DSP pada air bak toilet umum pasar tradisional Kota Denpasar Barat. Lalu untuk definisi operasional yaitu variabel pertama yaitu toilet umum, definisinya yaitu toilet umum yang merupakan sarana umum yang digunakan untuk buang air besar dan kecil. Toilet umum yang digunakan sebagai tempat pengambilan sampel ini toilet umum di pasar tradisional Kota Denpasar Barat. Lalu cara pengumpulannya yaitu observasi, skala datanya yaitu nominal. Kemudian variabel berikutnya toilet yang merupakan sampel dari penelitian ini. Cara pengumpulannya yaitu observasi, lalu skala datanya yaitu nominal. Kemudian variabel ketiga yaitu DSP yang merupakan jamur dimorfik yang tumbuh sebagai sel lagi tunas berbentuk oval berukuran 3-6 mikron. Kemudian variabel keempat yaitu kultur dengan definisi dinyatakan positif DSP apabila koloni menonjol dari permukaan medium, permukaan pada koloni halus, licin, berwarna putih, kemuning-kuningan, dan memiliki bau ragi. Cara pengumpulan datanya yaitu pengawasan mikroskopis dan skala ukurnya yaitu datanya yaitu nominal dengan skala positif DSP atau negatif DSP. Kemudian pada berikutnya adalah pemetaan FPCB. Dinyatakan positif DSP apabila berbentuk sel ragi lonjong, bertunas, memiliki pseudohifa, dan blastospora. Untuk cara pengumpulannya yaitu pengamatan mikroskopis dengan skala data yaitu nominal dengan data yaitu nominal positif DSP atau negatif DSP. Kemudian pada berikutnya itu uji gentum dengan definisi uji dilakukan untuk mengidentifikasi spesies identitas dari DSP. Hasil dinyatakan positif apabila pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan bentuk sel yang berkecambah seperti raket atau gentum. Lalu cara pengumpulannya yaitu pengamatan mikroskopis dengan skala data nominal ada gentum atau tidak ada gentum. Betul penelitian. Adapun jenis penelitian dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif, di mana penelitian melakukan penelitian ini mengenai identifikasi jamur dan DSP pada air toilet umum di pasar tradisional Kota Denpasar Barat. Adapun tempat penelitiannya yaitu dilakukan pada pasar tradisional Kota Denpasar Barat yang toiletnya dimasuk ke dalam kriteria. Pemeriksaan sampelnya dilakukan di laboratorium bakteriologi TLM. Kemudian waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 2022. Penelitian ini dilaksanakan sambil menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Adapun alur penelitiannya yaitu ada pertama perumusan masalah, penentuan populasi dalam sampel, penyusunan proposal, pengurusan izin, observasi, pengumpulan sampel, pemeriksaan sampel, analisis data, dan yang terakhir pelaporan hasil. Kemudian populasi dalam sampel di penelitian ini yaitu populasinya adalah masing-masing toilet yang memiliki bak penampung air permanen di pasar tradisional Kota Denpasar Barat sebanyak 31 toilet. Adapun sampel yaitu air bak toilet di pasar tradisional Kota Denpasar Barat. Kemudian unit analisis dari sampel tersebut yaitu jamur DSP pada air bak toilet. Kriteria sampelnya yaitu air bak toilet dari yang menggunakan bak penampung air permanen. Kemudian jumlah dan besar sampelnya yaitu sebanyak 31 sampel air bak toilet yang sesuai kriteria yang didapatkan dari hasil observasi. Kemudian teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik non-probability sampling secara saturation sampling atau sampel jenuh. Kemudian jenis dan teknik pengumpulan datanya yaitu pertama data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah jumlah toilet umum yang memiliki bak toilet di pasar tradisional Kota Denpasar Barat dan hasil identifikasi kandida SP dari air bak toilet umum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian data sekunder yaitu dikumpulkan melalui penelitian sebelumnya meliputi jurnal, karya tulis ilmiah, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian instrumen pengumpulan data dari penelitian ini yaitu ada kamera untuk dokumentasi, alat tulis, alat untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian alat dan bahannya bisa dilihat pada slide. Lalu untuk prosedur kerjanya yaitu pertama ada pengambilan sampel air bak toilet, pembuatan media SDA, kultur kandida SP pada air bak toilet dengan media SDA, kemudian pemeriksaan kandida SP secara mikroskopis, dan yang terakhir adalah uji gentum. Untuk pengolahan data, analisis datanya yaitu dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan hasil identifikasi jamur DSP pada air bak toilet umum di pasar tradisional Kota Denpasar Barat dengan diberi narasi. Kemudian analisis datanya yaitu data diulangan sesuai arti DSP, kemudian dari pengulangan tersebut dilakukan analisa data secara deskriptif untuk membuktikan adanya jamur Candida albicans yang didapatkan dari pemeriksaan, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama membahas tentang kondisi lokasi penelitian. Pada penelitian ini, lokasi yang digunakan untuk mengambil sampel adalah pasar tradisional yang terdapat di wilayah Kecamatan Denpasar Barat. Sampel yang digunakan yaitu air bak toilet umum di pasar tradisional. Kondisi toilet umumnya sebagian besar ada yang terlihat bersih jika dilihat secara langsung dan juga ada yang terlihat masih dalam keadaan kotor dan kurang terjaga kebersihannya, bahkan beberapa toilet ada yang sudah ditumbuhi lumut. Untuk di bagian bak toiletnya masih ada beberapa toilet yang terdapat kotoran di dinding dan sela-sela keramik bak toilet bahkan ada endapan kotorannya. Untuk yang kedua, hasil isolasi dan identifikasi jamur DSP. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan positif DSP pada media SDA sejumlah 15 sampel.
dengan persentase 48,4%. Ciri-ciri koloni yang tumbuh pada media yaitu berbentuk bulat, berwarna putih kekuningan, halus, mengkilat, dan berbau ragi, seperti gambar. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis dengan perawanan RPCB untuk memastikan apakah koloni yang tumbuh pada media adalah Candida sp. Koloni yang ditemukan yaitu adanya seragi, pseudohypha, dan platospora, seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga, hasil identifikasi Candida albicans dan Candida non-albicans. Pada subbab ini dilakukan penelitian dengan cara uji gemtop, dan hasilnya yaitu ditemukan positif Candida albicans dari 15 sampel yang positif Candida sp dengan persentase 13,3%. Ciri-ciri jamur Candida albicans yang ditemukan pada uji gemtop yaitu adanya bentukan gemtop atau bentuk sel berkecambah seperti raket dan dari jamur Candida sp. Kemudian pembahasannya dari subbab pertama yaitu hasil isolasi dan identifikasi jamur Candida sp, yaitu pada isolasi dan identifikasi jamur Candida sp dari sampel air bak dilakukan dengan 3 tahap, yaitu kultur sampel, pemeriksaan mikroskopis, dan mikroskopis. Sesuai hasil isolasi dan pemeriksaan mikroskopis pada tabel 2 yaitu didapatkan 15 sampel positif Candida sp dengan persentase 48,4% dan 16 sampel negatif Candida sp dengan persentase 51,6%. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dipaparkan oleh Prahatama Putra, yaitu menyebutkan bahwa air yang tergenang di bak toilet umum mengandung 70% jamur Candida sp, sedangkan air yang mengalir dari keran toilet umum mengandung kurang lebih 10-20% jamur Candida sp. Kemudian pembahasan untuk subbab kedua yaitu hasil identifikasi Candida albicans dan Candida non-albicans. Sesuai hasil identifikasi jamur Candida albicans dan Candida non-albicans pada tabel 3 menunjukkan dari 15 sampel yang positif Candida sp, 2 sampel dinyatakan Candida albicans dengan persentase 13,3%. Dari 13 sampel dinyatakan Candida albicans dengan persentase 86,7%. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Juwariah dan Maritza tahun 2019 yang menyatakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada air bak toilet dari 8 pasar yang ada di Kota Pekanbaru, ada 5 pasar yang ditemukan positif terkontaminasi jamur Candida albicans dan 3 pasar lainnya terkontaminasi jamur spesies lain. Kemudian adanya jamur Candida sp pada air bak toilet umum itu bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain yang pertama ada faktor kurangnya frekuensi pembersihan toilet dan pengurasan air bak toilet secara rutin menggunakan desinfektan. Frekuensi pembersihan toilet dan pembusuhan air bak toilet di pasar-pasar tradisional dan pasar barat rata-rata 1 kali seminggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan sekali dibersihkan. Dan tidak dibersihkan tidak menggunakan desinfektan, melainkan menggunakan pembersihan desinfektan, bahkan hanya dikuras saja tanpa disikat dan dibersihkan menggunakan desinfektan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Martian. Yang kedua ada faktor sumber air. Sumber air yang digunakan untuk toilet umum di pasar tradisional dan pasar barat sebagian besar menggunakan sumber air dari air sumur yang belum bisa dipastikan kebersihannya. Kemudian yang ketiga, kontaminasi dari telapak tangan dan kuku dari pemakai toilet dan frekuensi penggunaan toilet. Menurut Prahatama Putra tahun 2019, adanya jamur Candida albicans pada air dapat disebabkan karena kontaminasi setelah defekasi. Selain itu dapat juga terkontaminasi melalui kuku pengguna WC dan menderita kandidiasis atau orang normal, karena jamur ini sering ditemukan pada kotoran di bawah kuku orang normal, dan juga semakin banyak jumlah pengguna WC maka semakin besar terjadi kontaminasi jamur ke air. Yang terakhir yaitu kondisi toilet umum. Kondisi toilet umum yang sejuk, kotor, lembab, tidak ada tempat sampah, dan tidak tersedia sabun pencuci tangan juga dapat mengakibatkan jamur Candida sp dapat hidup di dalam air bak toilet. Seperti yang Sumanto paparkan tahun 2008, bahwa jamur Candida sp dapat hidup dalam air yang memiliki sumber makanan yang cukup, pH dan suhu yang sesuai, serta jumlah oksigen yang memadai untuk pertumbuhannya. Yang terakhir yaitu bab 6, simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini yaitu hasil isolasi dan identifikasi dari sampel air bak toilet umum di pasar tradisional Kota Denpasar Barat dengan sampel sejumlah 31 air bak toilet. Didapatkan hasil yaitu 2 sampel positif jamur Candida albicans dengan persentase 6,5%, Candida non-albicans pada 13 sampel dengan persentase 41,9%, dan negatif Candida sp pada 16 sampel dengan persentase 51,6%. Kemudian saran dari penelitian ini yaitu kepada petugas kebersihan toilet umum disarankan lebih meningkatkan frekuensi pembersihan toilet dan bak toilet, lalu pengurasan air bak kamar mandi secara rutin. Petugas kebersihan sangat dianjurkan menggunakan desinfektan saat akan melakukan pembersihan toilet dan bak toilet. Lalu kepada pengguna toilet umum disarankan setelah melakukan defekasi di toilet wajib mencuci tangan pada air mengalir dan menggunakan sabun cuci tangan untuk lebih menjamin tidak adanya mikroba pada telapak tangan, atau juga bisa menggunakan sabun cuci dengan antiseptik. Lalu yang terakhir bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti keberadaan berbagai jenis jamur di toilet pasar tradisional yang berbahaya bagi tubuh manusia. Yang terakhir, sekian, terima kasih. Saya ucapkan Om Santi Santi Sanjom.